Pemirsa, pemerintah pusat mulai membuka penyelenggaraan konser, lalu juga ada resepsi pernikahan dan maupun kegiatan lainnya seperti konferensi maupun kegiatan olahraga. Apakah dengan penyelenggaraan acara mengundang banyak orang ini mengindikasikan bahwa Indonesia siap berdampingan dengan corona? Hal ini akan dibahas di Dialog Titik Tengah bersama saya, Fatma Ayu. Pemirsa, Anda menyaksikan Dialog Titik Tengah kali ini membahas terkait dengan bisakah berdampingan dengan corona, dan sudah terhubung dengan sambungan daring yakni pakar epidemiologi Universitas Airlangga Surabaya, Dr. Windu Purnomo. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Mbak Fatma. Sehat selalu. Sehat selalu, salam sehat untuk kita semua, dokter. Dokter, menurut pengamatan Anda, apakah saat ini kasus COVID-19 di Indonesia, terutama Jawa Timur ini cenderung stabil turun, stagnan, atau mulai ada peningkatan? Ya, kalau melihat dari data yang terlaporkan ya, dari hasil asesmen situasi COVID-19 yang diumumkan setiap hari ya oleh Kementerian Kesehatan, tentu tampak ya bahwa kita makin membaik ya, membaik. Indonesia ini bahkan sudah level 2 ya secara umum ya, padahal dulu level 4 gitu kan. Jawa Timur juga begitu, tadinya level 4 sekarang sudah level 1. Nah, tetapi kan kita harus melihat ya, harus menunggu dulu apakah situasi yang membaik itu ya dan makin baik itu stabil atau tidak. Itu yang harus kita tunggu, karena kita juga pernah mengalami situasi yang juga cukup baik ya pada bulan Maret kemarin gitu. Ya, Maret, April itu membaik juga. Ya, meskipun sekarang rasanya lebih baik gitu ya daripada bulan Maret dan April. Ya. Tetapi kan tiba-tiba ada lonjakan kasus kembali yang lebih dahsyat ya daripada lonjakan kasus sebelumnya yang terjadi di bulan Januari. Itu ada lonjakan kasus, itu kita masuk gelombang pertama itu untuk Indonesia. Kemudian tiba-tiba pada bulan Juni-Juli, ampun itu kita ini ya, naiknya berlipat-lipat ya, jauh lebih tinggi daripada gelombang pertama bulan Januari. Nah, itu kan jangan sampai terjadi lagi toh. Jadi artinya kita ini sudah punya pengalaman ya, pengalaman buruk gitu ya, pengalaman buruk. Dan juga kita juga harus melihat pengalaman negara-negara lain seperti Australia ya, Singapura, Australia itu sudah berhasil stabil dalam keadaan yang bagus. Ya, bahkan mereka sudah normal sebetulnya sejak September 2020. Ya, bahkan sampai dengan Juni kemarin bagus banget. Tiba-tiba misalnya di Sydney mulai muncul kasus ya yang lebih dari biasanya yang sehari-hari sudah 0, 1 orang saja tanpa kematian gitu ya. Sudah berbulan-bulan tidak ada kematian. Tiba-tiba naik. Ya kan? Nah, demikian pula Singapura. Okay. Nah, jadi itu harus dijadikan pelajaran. Ya, jadi jangan kita kemudian menganggap kita sudah aman. Oke. Nah, jadi kalaupun sekarang sudah terjadi relaksasi di berbagai sektor ya, sektor-sektor yang non esensial pun ya sudah mulai beberapa diaktifkan. Tapi kita harus hati-hati, waspada. Ya. Dokter, apakah ini tetap protokol kesehatan? Baik, apakah ini bisa diindikasikan bahwa pemerintah ini terlalu terburu-buru untuk membuka kegiatan besar oleh masyarakat seperti adanya konser maupun resepsi pernikahan yang mengundang banyak orang, konferensi pers, olahraga dan lain sebagainya? Apakah ini waktunya atau timingnya tepat begitu, dokter? Betulnya ya, kalau kondisi itu sudah stabil ya, stabil rendah ya maksudnya. Jadi misalnya contoh kota Surabaya lah misalnya ya. Kota Surabaya ini kan sudah level 1 sebetulnya secara sendirian ya, bukan aglomerasinya ya. Jadi suatu daerah, apalagi kalau nanti aglomerasi di Surabaya ini sudah stabil ya level 1 dan sudah
dan bukan hanya Surabaya tok ya, karena Surabaya tok tidak cukup. Ya, artinya Surabaya saja itu masih sangat riskan kalau sebelah-sebelahnya masih di atas itu. Ya. Gitu. Ya, jadi kalau katakanlah wilayah aglomerasi di Surabaya Raya, gerbang Kertasusila itu bagus, ya, dan itu sudah stabil berminggu-minggu, kita sudah bisa sebetulnya mencoba. Ya, jadi istilahnya uji coba dulu. Ya kan kita tidak bisa tiba-tiba membuka begitu saja aktivitas. Uji coba, dievaluasi awal. Jadi ada semacam proyek pilot dulu ya untuk 1-2 tempat, misalnya katakanlah konser. Ya. Misalnya di level 1 sudah. Ya kan level 1 kan ya oke lah kalau kita sudah menguji coba konser. Oke. Tapi dengan cara baru tentu kan. Oke. Kalau konser di zaman sebelum pandemi, kita bisa membuat ada apa yang tanpa tempat duduk, yang festival itu berdiri. Itu nggak boleh dong. Dan kemarin Kalau sudah ada dan kemarin sudah ada percobaan dokter di Bromo untuk konser musik yang awalnya puluhan ribu penonton, namun yang diundang hanya sekitar 500 penonton begitu. Ini menurut Anda seperti apa untuk uji coba konser? Nanti akan dibahas di segmen kedua, dokter. Jangan kemana-mana, pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda. Baik. Ya, baru saja pemirsa kita melihat grafis zonasi yang ada di Jawa Timur, bahwa untuk pelevelan sendiri untuk asesmen dari Kementerian Kesehatan Jawa Timur turun begitu untuk levelnya menjadi level 1, dan ada 27 daerah kabupaten kota yang ada di Jawa Timur ini masuk ke level 1, yakni 27 kabupaten kota, lalu juga di level 2 ada 11 kabupaten maupun kota. Apakah dengan turunnya level ini bahwa Jawa Timur memang siap untuk menyelenggarakan kegiatan besar namun sesuai dengan protokol kesehatan? Saya kembali ke Dr. Windu Purnomo selaku pakar epidemiologi Universitas Airlangga Surabaya. Dokter, menyambung dari segmen sebelumnya begitu, bahwa di Jawa Timur sendiri sudah pernah menyelenggarakan konser musik dengan protokol kesehatan secara ketat. Apakah ini juga mengindikasikan bahwa Jatim siap untuk menyelenggarakan kegiatan besar untuk selanjutnya? Ya, jadi kan Jatim ini kan termasuk provinsi yang tercepat menurunkan level, ya. Jadi sampai hari ini, jadi Jatim ini nomor 1 yang bisa mencapai level 1, Jatim, ya, dari semua provinsi di Indonesia. Kemudian baru setelah itu diikuti oleh Lampung, dan sampai sekarang masih 2 saja, 2 provinsi dari 34 provinsi yang sudah level 1, ya, yaitu salah satunya Jawa Timur yang mengawali. Nah, kemudian dari Jawa Timur sendiri, misalnya contoh untuk jazz traffic di mana kemarin di Bromo, ya. Bromo itu kan kalau tidak salah meliputi beberapa kabupaten, ya kan. Jadi Pasuruan, ya, Kabupaten Pasuruan itu level 1, ya. Kemudian Probolinggo dan Malang itu level 2, ya kan. Kemudian Lumajang, ya, satunya kan Lumajang itu, ya. Lumajang itu sudah di level 1. Jadi Bromo sendiri, ya, itu kan kalau tidak salah ada 4 kabupaten di situ yang dimiliki oleh 4 kabupaten, itu 2 level 1, 2 level 2 gitu, ya. Nah, jadi artinya sebetulnya Bromo itu relatif bagus, artinya relatif aman, ya kan. Apalagi dia di tempat yang sangat terbuka, ya, dan untuk uji coba, oke, nggak apa-apa, ya, dengan sedikit orang. Cuma saya tidak tahu cara pelaksananya bagaimana,
seharusnya di dalam konser-konser musik saat ini ya, di masa masih pandemi begini, tidak boleh ada misalnya tiket berdiri itu sebenarnya nggak boleh gitu ya. Seharusnya yang menonton duduk ya, karena kalau berdiri itu biasa merangsek ke depan, dan pasti ketika ke depan merangsek ke depan mereka tidak ada jarak gitu antar penonton itu. Jadi penonton harusnya tetap diberi tempat duduk ya, tempat duduk yang diatur dengan jarak yang cukup ya, 1,8 meter gitu ya antar mereka. Nah itu nggak apa-apa gitu, dengan jumlah yang cuma 500-an nggak masalah gitu. Artinya ini harus ada prototipe yang jelas, begitu, syarat yang jelas apabila masyarakat ingin menyelenggarakan sebuah kegiatan yang mengundang banyak orang, begitu Dok? Walaupun pelevelan ini sudah turun. Pembatasan jumlah orang ya, jumlah kapasitas. Karena dengan membatasi kapasitas itu jarak akan memadai. Karena kalau tidak, ya jaraknya tidak akan memadai, dan itu akan kembali kita bisa rebound lagi nanti karena ada penularan kita naik lagi. Nah itu jangan sampai terjadi. Oke. Gitu. Apakah yang harus dipelajari dari negara-negara yang tadi dokter sebutkan seperti Sydney atau Australia dan juga Singapura yang awalnya stabil turun, saat ini melonjak naik lagi? Apa yang harus dipelajari oleh negara-negara tersebut, dokter? Ya, jadi artinya pelajarannya adalah meskipun kondisi itu sudah membaik gitu, ya kan, sama seperti di negara tadi kan membaik gitu, tapi ternyata juga terjadi pelonjakan. Meskipun pelonjakannya tidak setajam seperti kita kemarin, ya. Nah, itu bisa juga terjadi di kita kalau kita tidak hati-hati, maka kita juga akan mengalami rebound lagi, ya. Jadi itu jangan terjadi. Jadi yang kita pelajari itu bahwa kondisi yang stabil saja tidak cukup, gitu ya. Kalau kita tidak sertai dengan protokol kesehatan, ya, dengan protokol kesehatan, menjaga batas negara ya, jadi border jangan sampai kemasukan virus baru ya toh, dengan kedatangan orang asing maupun warga negara kita sendiri yang pulang dari luar negeri ya. Nah, kemudian di dalam negeri sendiri mobilitas meskipun sudah mulai direlaksasi, tapi jangan kemudian semau gue ya. Jadi artinya perjalanan yang tidak esensial sebaiknya tetap dibatasi. Jadi artinya kita masing-masing masyarakat membatasi agar jangan karena sudah membaik, tempat-tempat wisata sudah mulai dibuka, kemudian kita begitu saja langsung euforia wisata semua ya, itu akan sangat berisiko gitu. Oke. Dokter, banyak peneliti yang menyebutkan bahwa bulan November atau Desember mendatang jika pelonggaran ini terus dilakukan oleh pemerintah, nantinya akan ada gelombang ketiga. Bagaimana pendapat dokter? Ya, jadi kan gini, kita kan melihat ya bahwa dalam beberapa bulan ke depan ini kan ada ya terutama yang memicu penularan itu kan sekali lagi mobilitas ya, karena orang itu membawa virusnya tinggal di inangnya. Jadi ketika inangnya bepergian, maka virusnya ikut. Dan orang bepergian biasanya tujuannya untuk berinteraksi juga, maka terjadi penularan. Nah, kita tahu bahwa di beberapa bulan ke depan itu ada beberapa hari libur, betul, ya, terutama akhir tahun. Ya, nanti juga ada Maulid Nabi, kalau nggak salah di bulan Oktober, ya kan? Ya. Nah, kemudian Natal. Tahun baru? Natal, ya toh? Ini nanti tahun juga baru. Memang pemerintah sudah mengantisipasi dengan cara menghilangkan semua hari cuti bersama. Oke. Jadi sebenarnya hilang. Tapi kan itu hanya berlaku untuk ASN. Ya, selain antisipasi hari libur yang harus diperhatikan oleh pemerintah dan juga masyarakat, apa saja yang harus dilakukan ini agar gelombang 3 jangan sampai terjadi di Indonesia? Ini nanti akan dibahas di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Usai jeda.
agar masyarakat tidak terlena terhadap turunnya level PPKM ataupun assessment yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan juga tidak gelombang ketiga nantinya jangan sampai terjadi di Indonesia. Apa yang harus diantisipasi oleh pemerintah maupun masyarakat ini, dokter? Ya, jadi kan pemerintah sudah mengantisipasi dengan menghilangkan hari cuti bersama, ya kan? Jadi yang ada hanya hari libur sesuai dengan hari raya keagamaan itu aja. Jadi misalnya Natal, ya pada hari Natalnya tanggal 25 Desember libur, tapi tidak ada tambahan di tanggal 24 maupun tanggal 26 gitu ya. Demikian pula tahun baru, ya. Jadi semua hari-hari cuti bersama itu dihilangkan. Tetapi kan itu hanya berefek pada ASN, PNS, ya. Padahal ASN itu kan proporsinya kan hanya 4% dari penduduk, dari jumlah penduduk. Nah yang lain, yang 96% itu bagaimana? Mereka kan tidak terikat dengan cuti-cuti bersama itu. Jadi misalnya para pelaku wisata dan wiraswastawan itu kan bekerja sendiri, dia mau libur ya libur gitu kan. Dan di akhir tahun mereka biasanya meliburkan diri karena mereka sudah capek setahun libur dan bepergian. Nah ini yang penting harus dikontrol itu ini. Jadi tidak cukup hanya menghilangkan hari cuti bersama karena itu hanya lebih berefek pada ASN ya, tetapi bagi mereka yang bukan ASN kan tetap berkemungkinan bepergian. Nah ini harus ada nanti cara untuk membatasi mobilitas bepergian liburan panjang itu. Nah itu yang harus diantisipasi oleh pemerintah. Nah sampai sekarang belum ada, saya belum mendengar bagaimana mengantisipasi itu. Apa nanti dengan menyekat ya jalan-jalan atau dilarangnya tempat-tempat wisata untuk menerima wisatawan kah? Atau apa, saya nggak ngerti. Karena itu pasti akan muncul banyak mobilitas itu ya nanti di akhir tahun. Nah ini yang dikhawatirkan oleh kita semua ya para ahli juga mewanti-wanti ya bahwa itu akan memunculkan gelombang berikutnya ya kalau kita tidak mampu meredam ya mobilitas di saat-saat liburan seperti itu. Ini artinya harus ada gas dan juga rem dari pemerintah maupun masyarakat sendiri agar gelombang 3 jangan sampai ini muncul kembali di Indonesia. Dokter, apakah ini bisa diartikan bahwa Indonesia sudah bisakah berdampingan dengan corona, mengingat pelevelan yang ada di Indonesia ini juga hampir mayoritas daerah-daerah ini sudah turun, terutama di Jawa Timur? Oke, gini, leveling kan hanya menggambarkan tentang kasusnya sudah turun atau tidak, ya positivity rate-nya turun atau tidak, jumlah kapasitas responnya membaik atau tidak, ya. Jadi misalnya bor sudah mulai kecil sehingga kapasitas rumah sakit sudah menjadi memungkinkan tidak tertekan lagi gitu ya. Kemudian tracing-nya seperti apa kan itu ya, itu leveling. Nah, tetapi untuk menggambarkan kita aman atau tidak itu sebetulnya yang kita sebut sebagai bilangan reproduksi efektif ya, RT ya, RT. Nah, itu RT ya. Jadi itu yang menggambarkan kita ini masih di posisi epidemi atau sudah di endemi atau sudah terkendali. Nah, gitu ya. Jadi kita kan bicara tentang istilah-istilah ya, ada epidemi. Epidemi itu artinya wabah. Ya, kalau masih disebut epidemi itu hanya menyangkut wilayah yang paling tinggi adalah wilayah nasional, negara. Kalau sudah banyak negara terkena namanya pandemi, kan gitu ya. Jadi kita ini masih dalam kondisi pandemi dan epidemi untuk kondisi di negara kita sendiri. Nah, nanti kalau RT itu menurun ya, jadi RT itu kan bisa di atas 1, bisa sama dengan 1 dan di bawah 1. Artinya kalau RT misalnya di awal pandemi kan sekitar 3. Artinya 1 orang yang terinfeksi bisa menulari 3 orang lainnya ya selama masa infeksiusnya, dan nanti setiap orang bisa nulari 3 lagi. Nah, yang kita harapkan turun itu, dan sekarang memang sudah turun. Ya. Dokter, singkat saja, apakah untuk mencapai endemi ini nanti bisa dalam jangka waktu 1 tahun ke depan? Singkat saja, dokter. Jadi
endemi itu kan kalau RT itu sudah satu, Oke. jadi satu orang menulari satu. Tapi jangan satu itu kemudian nilainya tinggi ya, jadi gini. Ya. Jadi satu Oke. itu artinya nanti kasus itu tidak naik, tidak turun, ya. Tapi jangan sampai tidak naik turun itu artinya stagnan, tapi jangan stagnan yang tinggi. Itu yang kita sebut sebagai hiperendemik, tidak boleh, Oke. tidak boleh terjadi hiperendemik. Baik. Endemik. Semoga Tapi endemi, semoga atau pemerintah bahkan dan di juga bawah satu. masyarakat ini bisa kerjasama agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan menjadi Berakhir. endemi sehingga bisa berdampingan seperti penyakit-penyakit lainnya seperti demam berdarah, TBC dan lain juga lain sebagainya. Oke, baik, terima kasih Dr. Windu Purnomo, pakar epidemiologi Universitas Airlangga Surabaya, membahas terkait dengan bisakah berdampingan dengan corona. Pemirsa, saya Fatma Ayu pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, sehat selalu.